Hari ini selain memberikan pengarahan, kita ngobrol bareng, kita bicarakan gangguan keamanan yang ada di lingkungan Ramadjati. Ngobrol bareng aja, kita bicarakan tentang gangguan Kamtibmas di wilayah Ramadjati. Ya, dari sini kan Pokder Kamtibmas kan lengkap, dari RW 11 ada RW 11 menunjuk. Ya, RW 11 ada, RW 10 menunjuk. Ini termasuk ini ketuanya juga RW 10, RW 9 menunjuk. Ya, RW 6 ya, RW 3 ada RW 3 nih. RW 1 ada, tapi ya ini bisa tercover semua. Apabila yang berdekatan ada kejadian, nah RW yang terdekat itulah Pokder Kamtibmas meluncur. Ya, kemudian di RW 11 juga demikian. Nah, untuk saat ini yang paling rawan adalah RW 10. Ya, RW 10 ini kan habis ini nih di 28 loh, 28. Itu kan habis ada kejadiannya itu jam 4 pagi, sedang tawuran, kebacok tangannya sampai tugel ya. Nah, sampai sekarang masih diproses. Nah, itu yang perlu kita antisipasi. Seandainya nanti Pak Anas ini menyampaikan, wah ada berita ini nih, di sini ada kumpul-kumpul, lapor sini, kemudian yang lain geser membantu. Karena kalau sudah terjadi gangguan Kamtibmas, dampaknya luas. Tetapi kalau ada permasalahan udah bisa ditangani, insya Allah gampang. Karena Pokder Kamtibmas ini juga terdiri dari beberapa elemen masyarakat, ya kan? Di sini yang jadi ada ketua RT, ketua RT. Nah, ketua RT ada. Dari LMK ada, dari pengusaha ada. Ini sama ini mana tadi Pak? Pengusaha. Jadi gampang, kita kalau nggak usah repot-repot. Kita pengen ikan, ngomong sama Pak Sayum, ya. Ini Pak Sayum. Kalau perlu ikan atau mungkin ada rongsokan yang nggak kepake, ya, bisa jadiin duit. Nah, itu. Makanya enggak berusaha ada, kemudian dukun ada. Nah, ini Pak Hari, ini Pak Ustadz ada. Jadi nggak usah susah-susah. Kalau program Ramadjati ini udah lengkap. Kita pengen apa ada semuanya. Jadi misalnya kita tempat tidur nggak jelek, tinggal ngomong sama Pak Daman, ya. Kemudian HT kok rusak, ini gimana? Tinggal ngomong sama Pak Anes. HT-nya banyak, tinggal ngambil. Yang penting KTP-nya asli. Yang penting KTP-nya asli, tinggal ngambil. Ya, kecuali tinggalnya di sini, KTP-nya Cilengsi, ya itu nggak bisa. Ya sebulan berapa Pak Anes? Nah, gampang, nggak usah perlu dipikirin. Terus di sini juga ada. Misalnya kita pikiran stres atau gimana, mancing, ada guru mancingnya nih. Ini juga guru mancing. Jadi kalau misalnya ada masalah-masalah bisa kita selesaikan. Dan saya mau nanya dari bapak-bapak sekalian, apa yang mau ditanyakan, apa yang harus kita atasi, silakan. Wilayah masing-masing yang bergejala. Nah, soalnya di sini ya, seandainya anak-anaknya itu nilainya bodoh-bodoh, bisa dikhususkan. Ini adalah guru SDM 10 November ya. SMK. Oh, SMK 10 November. Aja. Ini guru SDM. Kalau anaknya bandel, kemudian nilainya jeblok, biar tinggal ngomong. Nanti biar bisa disulap. Anaknya nilai 6 disulap jadi 9. Nah, ya karena gitu ya. Ya betul. Boleh. Tapi bukan begitu aja, kasih pelajaran, kasih ini kekurangannya apa. Ayo, sekarang yang mau dikonsultasikan apa? Ini dari RW 11. Siapa yang mau nanya? Silakan Pak.
kos-kosan. Kira-kira kita harus bagaimana cara meresponnya? Mengingat ini kos-kosan cukup banyak dan sering terjadi keluar masuk dan juga nggak banyak yang laporan ke kita, dan kebetulan saya juga sebagai ketua RT. Nah, banyak laporan dari warga, entah itu dia laki pasangan suami istri atau tidak gitu. Jadi saya ingin ibarat kata dari komandan, apakah kita harus merajianya atau gimana gitu untuk masuk ke dalam itu, mohon izin dan gitu. Ingat banyak sekali nih kos-kosan di wilayah saya. RT 1 RW 4 ya. Tadi Pak, maaf nih Pak RT. Itu Pak RT juga Pak Ustadz daripada Masjid Al Ihsan. Ya, untuk kos-kosan ya, terutama penghuni kos dan kontrakan, kita kalau Bapak sebagai anggota Pokdar Kamtibmas, kemudian sebagai ketua RT, perlu adanya apabila ada yang datang, yang pertama kita tanya identitasnya dulu ya, tanya identitasnya dulu, kemudian ngomong sama yang pemilik kontrakan atau kos-kosan supaya KTP atau KK-nya diminta difilekan ke RT. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, kalau ada penghuni kos atau kontrakan yang ugal-ugalan ya, perlu dikasih tahu. Kalau dikasih tahu RT-nya ya, nanti bilang sama keamanan di situ atau ke Babin Kamtibmas maunya apa, kita kasih tahu dengan bahasa yang enak, dengan bahasa yang sopan kita sampaikan. Kalau masih dia udah kasih tahu ngeyel, kita koordinasi aja sama yang punya kontrakan. Kalau kira-kira mengganggu sama yang lain, apa artinya untuk tinggal kos di situ kan gitu. Ya, semuanya kita edukasi, kita sampaikan yang bagaimana jalan penyelesaian terbaik. Itu Pak RT ya. Ya. Nah, ada lagi. Ya, ini masalah hajatan dengan protokol kesehatan harus dipenuhi. Contohnya undangannya juga nggak banyak. Kemudian undangannya itu juga dicantumkan terima kasih atas kehadirannya supaya menggunakan masker. Nah itu. Kemudian yang punya hajat itu juga harus menyiapkan di situ cadangan masker. Kemudian toren untuk cuci tangan, hand sanitizer, ya. Kemudian alat ukur suhu. Alat ukur suhu nanti kalau ada tamu datang, suhunya ternyata 40. Banding dulu, istirahat dulu. Nah, nanti kalau diukur ternyata masih tinggi lagi, ya tidak perbolehkan masuk. Jadi sudah disiapkan ya mungkin ruangan atau rumah di situ untuk isolasi lah, maksudnya untuk sementara. Kalau di suhunya tinggi, istirahat dulu di situ ya. Kemudian untuk hiburan sementara belum diperbolehkan. Itu yang perlu kita pahami. Menggunakan masker, mantannya juga menggunakan masker, tempat duduknya juga disesuaikan. Kalau bisa kita tidak menyiapkan konsumsi di situ, nasi kotak aja, salaman di situ. Salamannya juga harus ada aturannya juga kan. Kemudian kalau perlu nasi kotak terus selesai situ pulang. Jadi nggak ada acara untuk riung ketemu apa ya itu. Sementara itu untuk menghindari penularan COVID-19. Kalau kita taat aja semua aturan ini, nggak akan COVID itu bisa menyebar di tempat kita. Gitu. Ya, kasih tahu warganya. Bukan berarti mau nikah nggak boleh. Ya boleh aja, ntar udah kemecer, nggak nikah nanti malah berbuat dosa ya. Malah kita dosa. Kemecer tahu nggak? Kebelet. Kalau ayam tuh, ya kalau kambing itu itu namanya gemeter. Ya, daripada ini nambah dosa ya, kita yang penting sesuai protokol kesehatan. Gitu. Baik, khusus RT udah jelas. Kalau ini banyak di wilayah RT selalu dipertanyakan hal-hal demikian.
Gak jelas, tolong sampaikan ke warga maupun teman-teman RT yang lain. Begitulah protokol untuk hajatan.